sahabat Appscape dan Apps Gizi. Kembali lagi bersama saya Tessa Yolanda dalam video pembahasan soal UKOM Gizi. Nah, teman-teman semua, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan diare sejak 3 hari sebelum masuk ke rumah sakit. Diare 3-5 kali per hari, warna coklat tua, dan terkadang terdapat darah. Hasil pengukuran antropometri, berat badan 60 kg, dan tinggi badan 170 cm. Apakah status gizi laki-laki tersebut berdasarkan pengukuran antropometri tersebut? A. Kurus, B. Normal, C. Overweight, D. Obesitas tingkat 1, dan E. Obesitas tingkat 2. Langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, pada soal nomor 1 yang ditanyakan adalah status gizi. Nah, status gizi ini tentunya dengan perhitungan indeks massa tubuh dengan menggunakan data berat badan dan juga tinggi badan. Di mana di sini berat badan dalam kilogram kita bagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, di sini berat badannya adalah 60 kg dan tinggi badannya dalam meter kuadrat itu adalah 1,7 dikali 1,7. Sehingga hasilnya itu adalah 20,7 kg per meter kuadrat. Lalu kita tentukan 20,7 kg per meter kuadrat ini termasuk pada overweight, obesitas, kurus, atau juga normal. Nah, 20,7 kg per meter kuadrat ini dia termasuk pada status gizi normal. Jadi jawabannya itu adalah opsi B. Di mana dikatakan normal jika IMT-nya itu adalah 18,5 sampai 22,9 kilogram per meter kuadrat. Dan dikatakan berat badan kurang atau underweight jika kecil dari 18,5 dan kelebihan berat badan atau overweight jika 23 sampai 24,9 dan obesitas 1 itu adalah 25 sampai 29,9 kg per meter kuadrat dan obesitas 2 yaitu besar dengan 30 kg per meter kuadrat. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya itu adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki umur 53 tahun dengan berat badan 40 kg dan tinggi badan 158 cm dirawat di rumah sakit dengan diagnosa TBC. Keluhan yang dirasakan itu adalah demam, mual, dan penurunan nafsu makan. Hasil pemeriksaan fisik dan klinis, suhunya itu adalah 37 derajat Celcius, tekanan darah 115 per 80 mm air raksa. Data laboratorium meliputi gula darah sewaktu itu adalah 110 mg per desiliter. Kadar Hb-nya adalah 11,5 gram per desiliter. Dan albuminnya itu adalah 2,5 gram per desiliter. Asupan energi yaitu 56% dari kebutuhan dan protein 60% dari kebutuhan. Data apa saja yang harus dimonitor setiap hari? Nah, teman-teman semua, di sini dia itu pasiennya mengalami yang namanya adalah TBC. Nah, pada pasien dengan TB ini, teman-teman semua, itu diet yang kita berikan adalah TETP atau TKTP ya, teman-teman semua. Tinggi energi, tinggi protein. Sehingga di sini juga kita lihat bahwasannya asupan energinya itu adalah 56% dan proteinnya 60%. Di sini asupannya masih kurang ya teman-teman semua karena jika dikatakan cukup lebih dari 80%, sedangkan di sini itu tidak mencapai 80%, maka perlu kita monitor ya berkaitan dengan asupan energi dan zat gizi lainnya karena di sini diet yang kita berikan tadi adalah TETP. Jadi jawabannya itu adalah opsi C. Nah, di sini diet yang diberikan pada penderita TBC tadi adalah TKTP atau TETP, sehingga monitor asupan energi perlu dilakukan setiap hari agar pemenuhan kebutuhan gizi dapat tercapai dan dapat berpengaruh pada nilai-nilai dari laboratoriumnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang ahli gizi yang bekerja di asrama sedang menghitung kebutuhan daging ayam untuk siklus menu hari kelima. Pada siklus menu tersebut terdapat menu chicken katsu untuk pagi hari
dan pepes ayam untuk malam hari. Standar porsi daging ayam adalah 50 gram dan jumlah konsumen yang dilayani itu adalah 125 orang. Berapakah kebutuhan bahan makanan daging ayam untuk hari tersebut? Nah, di sini kebutuhan bahan makanan ayam ya untuk hari tersebut. Berarti ini hanya untuk 1 hari ya teman-teman semua. Nah, kebutuhannya teman-teman semua di sini kita lihat ya frekuensi. Kita kalikan dengan standar porsi. Lalu dikali dengan jumlah konsumen. Nah, frekuensinya di sini kita lihat pada pagi hari dan juga malam hari. Berarti 2 kali ya teman-teman semua. Standar porsinya tadi adalah 50 gram. Lalu kita kalikan dengan jumlah konsumen yang dilayani adalah 125 orang. Sehingga di sini 100 gram dikali dengan 125 orang itu adalah 12,500 gram atau sama dengan 12,5 kilogram. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun 9 bulan dirawat di rumah sakit. Hasil anamnesis didiagnosa nefrotik sindrom sejak usia 1 tahun. Nafsu makan pasien menurun sejak 3 bulan yang lalu. Dan hasil pemeriksaan fisik klinisnya edema plus, lalu suhunya 38 derajat Celcius dan saat ini body mass index-nya adalah 14,7. Manakah domain diagnosa gizi yang sesuai dengan kondisi pasien saat ini? Nah, teman-teman semua, di sini kita lihat ya bahwasannya di sini dia mengalami edema dan juga BMI-nya adalah 14,7. Nah, teman-teman semua, BMI dengan 14,7 ini berarti dia sudah termasuk pada kategori malnutrisi. Di sini juga disertakan dengan dia adanya edema. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi E, NI 5.2 malnutrisi. Kenapa bukan opsi A, asupan oral inadequat? Asupan oral inadequat, di sini teman-teman semua hanya ada data nafsu makan pasien menurun, namun tidak ada data yang menunjukkan bahwasannya berapa asupan dari pasien ini, sehingga tidak tepat ya untuk opsi A. Lalu untuk opsi B, kelebihan asupan mineral, di sini juga tidak tepat ya, karena tidak ada data yang berkaitan dengan asupan mineral. Kenaikan berat badan yang tidak diharapkan, tidak ada data yang berkaitan dengan berat badannya teman-teman semua, jadi tidak tepat, begitu juga dengan opsi D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang ahli gizi melakukan konseling dengan kliennya. Sebagai seorang konselor, ia harus memberikan rasa percaya kepada kliennya. Sehingga apa yang dikatakan atau disarankan oleh konselor dipatuhi dan diikuti oleh klien. Hal ini merupakan syarat konselor yang A. Trustworthiness, B. Objektif, C. Kompeten, D. Coercive, dan E. Attractiveness. Nah, teman-teman semua kita lihat pada soal nomor 5 di sini bahwasannya ahli gizi ini dapat memberikan rasa percaya kepada kliennya. Nah, di sini ya kata kuncinya teman-teman semua. Nah, jika seorang konselor dapat memberikan rasa percaya kepada kliennya, itu jawaban yang tepat adalah opsi A, trustworthiness. Nah, teman-teman semua, seorang konselor harus dapat dipercaya atau trustworthiness oleh klien. Rasa percaya klien kepada konselor ini merupakan hal yang penting dalam konseling. Dengan kepercayaan ini tentunya proses konseling akan berjalan dengan baik dan klien merasa aman menyampaikan permasalahan tanpa ragu karena akan dijaga kerahasiaannya. Nah, teman-teman semua, itu dia video pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Fscape Indonesia. Saya Tessa Yolanda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.